Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Aurelio Rizky Deprianto, NIM 223640001. Di sini saya akan sudah membuat ya aplikasi berbasis AI, yaitu voice chatbot asisten engineer ya. Nah, aplikasi ini dirancang untuk membantu dan memahami menyelesaikan suatu masalah untuk kelistrikan dengan lebih cepat melalui interaksi suara. Saya membuat ini karena juga bisa digunakan untuk pekerjaan saya jika saya ada yang lupa atau kurang paham tentang kelistrikan begitu. Saya bisa menggunakan ini. Karena di bidang teknik kelistrikan ini bisa mempertanyakan untuk perhitungan, instalasi atau troubleshooting. Jadi bisa untuk menanyakan kesulitan dan memahami konsep atau mencari solusi jika terjadi masalah. Ya, di sini saya sudah buat ya menggunakan AI juga ini membuat prompt di AI untuk membuat script. Di sini saya menggunakan dua API ya. Dua API karena saya menggunakan satu API yang diberikan ini tidak bisa. Jadinya saya menggunakan dua API, yaitu ada Grok API. Lalu mengapa ini saya menggunakan dua API itu karena untuk Grok itu bisa STT atau ubah suara jadi teks, dan ini gratis. Lalu ini ada Gemini, Tokobo, ini bisa untuk TTS suara outputnya. Jadi itu Grok seperti otaknya itu untuk berpikir atau memahami, lalu TTS ini untuk mulut atau berbicara ya, untuk outputnya juga. Jadi Grok ini apa ya, fokus pada kecepatan AI-nya. Lalu untuk TTS ini untuk fokus ke suara. Karena belum ada API gratis yang lengkap semuanya ya, untuk semuanya. Untuk TTS, STT-nya. Jadi saya menggunakan dua API. Pendekatan ini apa ya, disebut modular system, di mana setiap layanan punya tugasnya masing-masing agar hasilnya lebih optimal dan fleksibel. Ini hasil prompt di AI scriptnya. Langsung kita buka saja ininya. Halo, langsung kita contohkan. Halo, apa kabar hari ini? Butuh bantuan dengan sesuatu atau hanya ingin berbincang? Ya, saya ingin merefresh lagi tentang SCADA. Eh, apa itu SCADA dan bagaimana cara kerjanya. SCADA adalah singkatan dari Sistem Kontrol dan Pengawasan, yaitu suatu sistem yang digunakan untuk memantau dan mengontrol proses industri seperti pembangkit listrik, transmisi, dan distribusi listrik. Cara kerjanya dengan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengumpulkan data dan mengontrol peralatan industri, sehingga memungkinkan pengawasan dan kontrol yang lebih efektif dan efisien. Kalau untuk SCADA listrik di PLN itu apa saja untuk alatnya?
Untuk skada listrik di PLN, alat-alat yang digunakan antara lain adalah RTU, SCADA server, HMI, relay proteksi, dan perangkat lainnya seperti sensor, aktuator, dan komputer yang digunakan untuk mengumpulkan data dan mengontrol sistem transmisi dan distribusi listrik. Selain itu, juga digunakan perangkat seperti BCU, SAS, dan switch untuk menghubungkan dan mengontrol peralatan di gardu induk. Baik, lalu apa hubungannya sistem SCADA tersebut dengan peralatan seperti rectifier, DCDB, dan baterai? Sistem SCADA memiliki hubungan yang sangat erat dengan peralatan seperti rectifier, DCDB, dan baterai, karena peralatan tersebut digunakan untuk menyediakan daya listrik yang stabil dan terkendali untuk sistem SCADA. Rectifier digunakan untuk mengubah arus listrik AC menjadi DC. DCDB digunakan untuk mendistribusikan daya listrik DC, dan baterai digunakan sebagai sumber daya cadangan jika terjadi gangguan listrik. Bagaimana cara kerja rectifier DCDB dan baterai tersebut jika terjadi blackout? Jika terjadi blackout, reaktif air di CDB dan baterai akan bekerja secara otomatis untuk menyediakan daya listrik yang stabil dan terkendali untuk sistem SCADA. Reaktif air akan mendeteksi gangguan listrik dan mengaktifkan baterai sebagai sumber daya cadangan sehingga sistem SCADA dapat terus beroperasi tanpa gangguan. Baterai akan menyediakan daya listrik DC yang stabil dan terkendali untuk sistem SCADA, sehingga sistem dapat terus memantau dan mengontrol sistem transmisi dan distribusi listrik. Ya, baik. Jadi begitu ya untuk hasil pengetesannya. Tapi ini ada sedikit typo ya, karena mungkin saya ngomongnya tadi kurang jelas untuk rectifier. Jadi dia mendengarnya reaktif air. Mungkin itu kekurangannya, harus ngomong dengan jelas. Baik, terima kasih. Jika ada kesalahan atau ide-ide lain atau kasih masukan, boleh silakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.